Kita nggak bisa mengamalkan 100%, ya 10% kita amalin. Kalau bisa lebih dari itu lebih bagus, hadirin. Makanya ilmu harus dengan amal. Ilmu itu dikumpulkan, dipelajari bukan untuk berdebat, bukan untuk pamer-pameran doang. Wah, saya belajar di pondok ini sekian puluh tahun. Saya duduk di hadapan Ustadz Herwandi. Wah, Beb, saya duduk sama Ustadz Herwandi dari beliau merintis dari awal. Nggak cukup, hadirin, kalau nggak diamalkan. Kita mau belajar dari siapapun, kalau nggak diamalkan percuma. Maka dinyatakan al-ilm bila amal batil, nggak benar. Makanya sering kita dengar ya, al-ilm bila amal kasyajar bila tamar. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon nggak ada buahnya. Coba kalau kita mau merenung, hadirin. Kalau seandainya Bu, kita punya 1 hektar pohon durian. 1 hektar pohon durian, masya Allah, durian montong. 1 hektar nggak tanggung-tanggung. Cuman udah bertahun-tahun kita punya, udah 10 tahun nggak berbuah 1 butir pun, nggak ada buahnya sama sekali. Kira-kira apa yang mau dibanggain, hadirin? Ya, pohon boleh banyak, cuman kalau nggak ada buahnya nggak ada manfaat. Ilmu boleh banyak, cuman kalau nggak diamalkan percuma. Nih, jangan sampai kita punya ilmu teori doang lah. Kita nggak pengen teori, pengen praktek. Kalau cuman teori doang mah gampang. Kalau mau teori, hadirin, tuh MP3 lebih paham ilmu daripada kita. Ya. YouTube lebih paham, Google, hadirin, lebih tahu dari kita. Kalau cuma teori, kita pengen ilmu itu dengan praktek. Ya. Ini pernah kejadian nih, hadirin. Ya. Jadi pelajaran buat saya dan juga antum sekalian. Jadi ada 1 orang bilang sama saya, Beb, saya alhamdulillah itu semua kitab Imam Ghazali udah ada pelajarin, dari mulai Bidayatul Hidayah sampai Ihya Ulumuddin. Wah, sudah saya baca bolak-balik. Saya hafal beberapa pendapat Imam Ghazali, cerita tentang Imam Ghazali, hadirin, dari mulai beliau lahir sampai meninggal bisa nih orang cerita panjang lebar tentang. Saya bikin penelitian tentang Imam Ghazali, pembahasan daripada kitab Ihya Ulumuddin dan berbagai macam kitab. Saya bilang, masya Allah nih orang. Kita aja Bidayatul Hidayah nggak kelar-kelar, ini orang di Bidayatul Hidayah, Arba'in fi Usuluddin dan lain-lainnya, semuanya dibaca sama dia. Dia pelajari sosok Imam Ghazali. Subhanallah, dia ngomong panjang lebar. Dia mau permisi mau ke WC. Pas dia masuk WC, hadirin, dia masuk kamar mandi kaki kanan duluan. Saya bilang, terus kemana itu kitab Imam Ghazali? Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, kalau ilmu boleh banyak, tapi maaf kalau nggak diamalkan percuma. Tapi coba deh, ilmu nggak banyak tapi diamalkan, masya Allah. Maka di sini al-ilm bila amal, ilmu dengan pengamalan, bukan untuk berdebat, bukan untuk pamer-pameran, banyak-banyakan ilmu lagi. Maka di sini ayo belajar dan juga amalkan. Walaupun sedikit, amalin. Kemudian al-ilm wa amal bila niyah haba, ilmu dia punya terus diamalkan, cuman nggak pakai niat yang baik, niatnya nggak tulus kepada Allah, niatnya nggak ikhlas, percuma. Berapa banyak orang mengamalkan banyak ibadah, tapi ketika nggak ada niat yang tulus kepada Allah, percuma ibadahnya. Berapa banyak, hadirin, orang mengamalkan ibadah yang afdol, yang luar biasa, hancur gara-gara niatnya nggak ikhlas pada Allah. Coba bayangin kalau seandainya ada orang sholat cuman niatnya riya, kira-kira sholatnya diterima nggak sama Allah? Enggak. Amalan bagus Pak, menginfakkan harta sedekah pada fuqara masakin, tapi kalau niatnya riya nggak bakal diterima sama Allah. Jadi harus ikhlas niat. Kan kita tahu tuh, Nabi bilang ada 3 golongan manusia yang diazab dalam api neraka Allah sebelum penyembah berhala masuk api neraka Allah. 3 golongan. Siapa ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, yang pertama adalah orang yang mati di medan perang. Yang kedua, orang yang mengajarkan ilmu. Yang ketiga, orang yang menginfakkan harta buat fuqara masakin.
Gimana ceritanya tuh? Itu nanti 3 kelompok ini bakal didirikan sama Allah. Lihat nih bahayanya niat kalau nggak tulus pada Allah, hadirin. Ketika satu orang berdiri di hadapan Allah, Allah tanya, ya abdi madza amilta, hai hambaku, apa yang kau lakukan saat hidup dalam dunia? Maka dia menjawab dengan penuh keyakinan, ya, jahadtu fisabilik ya Rabb, saya berjihad di jalanmu ya Allah, membela agamamu ya Allah, hingga saya mati terbunuh juga karena engkau ya Allah. Maka Allah katakan, kadzabta, kau telah berbohong dariku hai hamba. Bukankah saat kau berperang niatmu biar dibilang engkau ini seorang pemberani, biar orang kampung tahu yang paling berani itu saya, biar orang kampung tahu jawaranya itu saya. Dia kayak begini, hadirin, walaupun matinya di medan perang, di barisan pasukan muslimin, bahkan di barisan Nabi Muhammad sekalipun, kalau niatnya nggak ikhlas percuma. Kata Allah, tempat ente bukan di sorga tapi neraka, langsung dijeblosin ke neraka. Ini penghuni pertama nih, ya. Orang-orang yang non muslim belum diazab, dia duluan yang diazab. Nauzubillah min dzalik. Datang orang kedua ditanya, wa madza amilta, apa yang kau amalkan? Dia bilang, ta'allamtu ilman wa 'allamtun nas. Saya belajar ilmu ya Allah, dan saya ajarkan ilmu kepada manusia biar orang paham cara menjalankan syariatmu. Dalam riwayat lain, ana atlul Qur'an, saya membaca Al-Quran dan aku ajarkan kepada orang baca Al-Quran. Semata-mata mencari ridhomu ya Allah, maka Allah nggak bisa dibohongin, hadirin. Allah katakan, kadzabta, engkau juga berbohong. Bukankah saat kau mengajarkan ilmu biar niatan engkau dibilang kau ini orang paling alim sekampung, biar orang kamu tahu yang paling alim saya, yang paling pintar saya, biar orang kamu tahu saya ini ahli baca Quran. Maka kata Allah, itu dia terjadi, tempatmu pun juga bukan di sorga tapi neraka, masuk neraka. Yang terakhir, orang yang sedekah. Wa madza amilta, apa yang kau amalkan? Dia bilang, ya Rabb, anfaqtu mali fisabilik, saya infakkan hartaku di jalanmu, saya bantu fuqara masakin, saya bantu anak-anak yatim, saya bantu orang yang membutuhkan, semata-mata mencari ridhamu. Allah katakan, kadzabta, kau juga berbohong. Bukankah kau menginfakkan hartamu biar dibilang kau ini adalah orang yang paling dermawan? Dan itu dia terjadi, tempatmu pun juga bukan di surga, neraka. Ini 3 kelompok dijeblosin ke neraka. Sebelum penyembah patung masuk neraka, sebelum orang musyrik masuk neraka, dia duluan nih 3 kelompok ini. Coba kita renungkan ya ahbab, kurang bagus apa amalan mereka? Berjihad, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, menginfakkan harta, tapi lihat kalau niatnya tidak tulus pada Allah, percuma. Maka hendaknya kalau kita beramal, niatin niat yang baik. Wasalihin niat qabla al-amali wa ati biha makrunatan bil awwali, fa in tadum hatta balagta akhirah huzta tawaban kamilan fil akhirah. Dinyatakan, ayo perbagus dulu niatmu, perbaiki niatmu sebelum beramal. Jadi kalau kita mau beramal nih, apa niat kita? Hadirin hadirat, terus terang, kalau seandainya kita ini pinter memasang niat yang baik, maka setiap niat kita dapat pahala dari Allah. Itu sampai di Hadramut ada Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran bin Abdurrahman Segaf, cucu daripada pembicara tadi itu. Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran bin Abdurrahman Segaf. Ini Syekh Ali, Pak, nulisin niat. Ya, jadi niat itu ditulis sama beliau, biar orang yang kayak kita nih, biar bisa pasang niat seperti niatnya para solihin, tinggal baca tuh niat. Di antaranya niat nikah. Ya. Itu niat nikah, Pak, ditulis oleh Syekh Ali kurang lebih hampir 70 niat. Saya mau tanya nih, yang udah nikah niatnya apa nih? Ya. Yang belum nikah niatnya apa? Hadirin, ini 70 niat. Semuanya niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu baru mau nikah doang. Ya Allah, subhanallah. Makanya ini niat ya, yang bagus, yang baik. Jadi niat ya, adalah pondasinya amal. Kata ulama, an-niyah ruhul amal. Niat itu nyawanya amal. Ibadah tanpa niat bagaikan jasad tanpa nyawa. Mati, nggak bisa berbuat apa-apa.
Maka di sini pentingnya niat. Jadi Imam Segaf bilang al-ilm wa amal bila niyah haba, sia-sia. Kemudian yang berikutnya Imam Segaf bilang al-ilm wal amal wan niyah bila sunnah mardud. Ilmu dia punya, amalan dilakukan, niatnya tulus pada Allah, tapi maaf ketika beda dengan cara Nabi Muhammad ditolak sama Allah. Jadi nggak cukup Pak kalau niat baik diamalin, ilmu dia punya, tapi maaf kalau beda dengan cara Nabi, percuma. Ada pernah Nabi bilang, kata Rasulullah, walaupun ini kaitan dengan masalah khutbah Jumat Pak, biar kita paham. Setiap orang yang niatnya baik tapi tidak sesuai sunnah Nabi nggak bakal bawa kebaikan sama sekali. Itu Nabi kan bilang dalam hadis, "Iza khatabal khatib 'alal mimbar ansitu wasma'u la'allakum turhamun. Fa idza qala li sahibihi ansit faqad laghaut." Nabi bilang, kalau khatib udah naik ke atas mimbar, sudah mulai menyampaikan khutbah, maka dengarkan khutbah, jangan ada yang ngomong, kata Rasulullah. Ansitu wasma'u, dengarkan dengan fokus, konsentrasi apa yang disampaikan khatib. Kemudian Nabi bilang, kalau seandainya ada orang di sampingnya berisik, ini khatib lagi nyampaikan khutbah, di sampingnya ngobrol, terus dia tegur nih orang, hei ansit, diam dengerin khutbah. Tujuannya baik Pak, biar nih orang diam dengerin khutbah, biar nih orang nggak gangguin khatib, biar nih orang nggak gangguin orang yang lagi dengerin khutbah. Ansit, diamlah engkau. Maka kata Nabi, tuh yang nyuruh diam, walaupun niatnya baik, kata Nabi, tetap amalannya ditolak, dia pulang nggak dapat pahala Jumat sama sekali. Nyuruh diam nih, ya. Bukan yang berisik udah pasti nggak dapat pahala. Ini yang nyuruh diam, hadirin, coba bayangin, yang nyuruh diam tetap nggak dapat pahala. Kenapa? Beda dengan cara Nabi Muhammad. Sebab hadirin, kita ini dituntut beragama sesuai dengan apa yang dibawa sama Nabi Muhammad. Jangan ngikutin yang lain. Jangan kita nih contoh Bu, ya, dengerin gosip. Ada satu orang lagi gosip, sini saya mau gosip, kita dengerin. Wah, kita dengerin, open sama yang gosip. Ditanya, kenapa kok ente open sama yang gosip? Ya Beb, ya, saya sebab khawatir nggak enak kalau saya tinggalin, ntar hatinya sedih. Ya, membuat sedih saat hati seorang muslim kan dosanya besar. Ya, niatnya baik Pak, tapi lihat ketika caranya beda sama Nabi, nggak bakal diterima. Ada orang ya, ngelihat fuqara masakin di kampungnya banyak, nggak ada orang peduli, akhirnya dinyolong, ngerampok. Tujuannya apa? Biar nanti bisa nolong fakir miskin. Ya, kayak Robin Hood, iya. Masya Allah, orang kaya dirampokin, orang kaya dicolongin. Kenapa? Biar nanti hartanya buat fuqara masakin. Niatnya baik nggak? Niatnya baik. Cuman begitu caranya beda sama Nabi, kira-kira diterima nggak amalannya? Enggak. Nah pokoknya amalan apapun hadirin, walaupun niatnya bagus, tapi beda sama Rasulullah, percuma. Jadi al-ilm wal amal wan niyah bila sunnah mardud. Kemudian yang terakhir kata Imam Segaf, al-ilm wal amal wan niyah wa sunnah bila wara khusran. Ilmu dia punya, dia amalkan ilmunya, niatnya tulus pada Allah, ikhlas karena Allah, dan mengamalkan sunnah sesuai ajaran Nabi. Tapi kalau tidak sesuai wara, tidak menggunakan wara, kehati-hatian, maka khusran, bakal rugi nih orang. Para aulia salihin hadirin, kurang bagus apa amalan mereka? Luar biasa ya. Ilmu mereka punya, amalan mereka punya, niatnya mulia sesuai sunnah Nabi, tapi mereka punya sifat wara. Apa wara? Kehati-hatian, gak sembarangan. Maka dinyatakan ajra'uhum lil futya ajra'uhum bidukhulin nar. Nabi bilang yang paling berani ngeluarin fatwa paling berani, maka ini adalah orang yang paling berani masuk neraka. Nauzubillah min dzalik.
Ya, paling depan masuk neraka siapa? Yang paling berani ngeluarin fatwa. Wah ini baik beb demi kebaikan. Ya. Kalau para aulia Pak Bu ditanya nggak sembarangan jawab. Ditanya, aduh jangan tanya saya, tanya Ustadz Fulan dia lebih alim dari saya. Datang ke Ustadz Fulan, jangan datang saya, tanya itu ke Kiai Fulan dia lebih pintar dari saya. Jadi mereka saling lempar-lemparan. Kenapa? Takut ngeluarin fatwa. Beda orang zaman sekarang. Alim kagak cuman ngeluarin fatwa. Belajar kagak cuman ngeluarin fatwa. Hati-hati hadirin. Ini para aulia sholihin orang yang paling takut ngeluarin fatwa. Itu dulu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Ketika beliau bertemu dengan orang-orang pemahaman yang menyimpang, hidup di masa Mu'tazilah dan lain-lainnya. Walhasil terjadilah dialog. Imam Syafi'i ini sering dikunjungin sama mereka. Kenapa? Sebab mereka melihat Imam Syafi'i beda. Didatangi oleh kepada Imam Syafi'i pembesar-pembesar ulama-ulama tersebut. Begitu duduk terjadi dialog tanya jawab. Maka Imam Syafi'i ketika ditanya menjelaskan tentang apa yang benar. Disampaikan oleh Imam Syafi'i. Sampai pada satu pertanyaan itu Imam Syafi'i terdiam nggak ngejawab hadirin. Jadi tanya Golia, pendapat saya begini, ya, engkau punya pendapat salah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diam, nggak ngejawab. Sampai muridnya bingung, ya Imam, lihat mata jibu. Kenapa kau nggak jawab? Terus terang nih, jangankan kau, saya bisa jawab nih pertanyaan. Ya. Saya nih kata muridnya bisa menjawab pertanyaan ini. Kok ente malah diam? Apa ente lupa? Atau ente bingung ya Imam? Imam Syafi'i nengok pada murid, lah, saya tahu jawabannya. Cuman saya lagi mikir, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Kira-kira kalau saya jawab dampaknya positif apa negatif? Hasilnya baik apa buruk? Takutnya kalau saya jawab malah bergejolak, malah makin parah, malah makin hancur. Maka kata Imam Syafi'i, saya lagi mikirin nih, mana yang terbaik, jawab atau jangan. Makanya beda sama kita Pak. Kalau kita baru orang belum sempat selesai nanya udah dijawab duluan sama dia. Al-Imam Syafi'i ada sahibul wara. Maka dinyatakan laisa kullu haqqin yuqal. Tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Ini pelajaran penting ya. Saya pernah ngalamin hadirin. Ini cuman sharing aja ya, sharing. Kita dulu waktu baru pulang dari Hadramaut ya, kita punya amanah ilmu ini harus kita sampaikan. Cuman kali itu kita belum ngerti ya. Pokoknya kita tiap orang nanya kita jawab, orang nanya kita jawab. Sampai pernah hadir di satu majelis Pak, kita baru pulang nih. Ini yang hadir, masya Allah, orang nih berbagai macam pemahaman ada di situ. Ya. Yang paling muda saya sendiri, lebihnya orang tua semua hadirin. Ada punya pemahaman begini, punya walhasil macam-macam di majelis tersebut. Saya duduk. Waktu ditanya, saya jelaskan tentang mazhab Imam Syafi'i, tentang perbedaan mazahib, Imam Malik, Hambali, Hanafi. Ternyata ada di antara mereka bilang, kalau ya Habib, terus terang nih mazahib yang ada nih nggak benar. Kan yang penting kembali pada Al-Quran dan Sunnah, nggak perlu ikutin mazhab. Ini kan artinya udah mulai menyinggung. Maka saat itu saya terpancing Pak. Dia bilang, lah mazhab tuh begini, seperti ini, sebutkan dalam hadis, disebutkan dalam Al-Quran, tugas kita begini. Jadi kita jelaskan panjang lebar, sampai akhirnya di dalam majelis tersebut berubah suasana. Ya. Ternyata bukan cuma dua kelompok, masuk orang ketiga, bilang udah deh, kita nggak usah ribut, yang penting kita sholat, yang penting kita ibadah. Nah lu, kan lebih parah lagi urusannya nih. Ya. Sehingga berubah tuh suasana majelis hadirin. Yang tadinya tenang jadi ricuh. Subhanallah. Keesokan harinya saya dipanggil sama salah satu guru saya. Dipanggil, Golia Habib, aneh dengar kemarin majelis ente ada kejadian begini. Loh, benar Ustadz, kok tahu antum? Dia bilang, iya Sof, aneh duduk sama mereka, katanya Ustadz saya, aneh duduk sama mereka udah 20 tahun sampai 30 tahun duduk sama mereka orang tuh. Ketahuilah, aneh dulu sama ngadepin nih orang kayak begini, cuman kok bisa bertahan sampai sekarang sama saya? Kenapa? Sebab tidak semua pertanyaan harus dijawab. Lihat hadirin, pelajaran penting seperti Imam Syafi'i.
Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Kadang orang nanya, senyumin aja udah cukup jawaban buat dia. Habib gimana? Senyumin, kelar, lewatin. Atau ada orang nanya, kita bilang lanjut, next, berikutnya. Apalagi yang mau ditanya, lewatin aja, jangan dianggap. Kadang pertanyaan kita ajak bercanda. Begini hadirin cara mereka menghadapi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Al-wara'. Jadi kehati-hatian. Laisa kullu haqqin yuqal. Tidak semua kebenaran itu harus disampaikan. Kenapa? Sebab kalau semua disampaikan, ada orang yang beda pendapat, akhirnya malah mencaci maki. Contoh, Allah ada pesan tuh. Pesan di dalam Al-Quran, jangan kalian caci maki Tuhan mereka yang tidak beriman kepadaku, kata Allah. Kenapa? Sebab kalau kalian caci Tuhan mereka, akhirnya mereka bakal mencaci maki aku, kata Allah. Coba lihat. Kita kalau ada orang beda agama terus kita caci maki Tuhan mereka, Tuhan ente mah gak bener, Tuhan ente mah salah, Tuhan ente begini, maka hati-hati. Akhirnya kita malah menjerumuskan, bikin orang kurang ajar sama Allah. Sama halnya hadirin, kalau kita mencaci maki agama lain, menghina agama lain, maka jangan salahkan kalau mereka mencaci maki agama Islam, malah kita buat orang kurang ajar pada Islam. Orang jadi kurang ajar pada Nabi Muhammad. Lihat berapa banyak Bapak Ibu sekalian, itu orang-orang non muslim yang di luar sana, mereka tuh mencaci maki Nabi Muhammad sampai bikin karikatur Rasulullah. Betul ya? Kita sering dengar hal ini. Bahkan saat kita masih di Hadramut mulai heboh hal itu. Mencaci maki Nabi, menghina Rasulullah. Kita semua umat Islam terpancing amarah kita. Ya. Tapi subhanallah, yang kami dapatkan dari guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang mendidik kita, itu beliau nggak pernah nyinggung masalah ini di majelisnya sama sekali. Sampai orang pada bingung, ini semua orang lagi ribut nih. Ada ulama bilang begini, ulama bilang begitu. Tapi kok Habib Umar kok adem ayem aja ya. Sampai ada satu pemuda kali itu bergerak di bidang dakwah juga, punya hamasah, punya semangat dalam berdakwah. Ketemu dengan Habib Umar, gergetan. Habib kenapa diem aja? Habib kenapa nggak ngomong? Ini kan kesempatan kita, Beb. Tunjukkan kalau kita bela Nabi Muhammad, tunjukkan kalau kita cinta sama Rasulullah. Habib Umar bilang dengan tenangnya, terus yang ente lihat selama ini yang kita lakukan, ngajar, dakwah, bikin majelis, ini bukan belain Nabi Muhammad apa? Ini kan belain Rasulullah. Ini sekarang lagi majelis kayak gini, ini kita semua lagi membela Rasulullah. Kenapa? Bikin umat makin cinta sama Nabi Muhammad. Ada tujuannya ya. Bukankah yang kita lakukan selama ini membela Rasulullah, bikin orang makin yakin sama Allah? Itu kan yang diinginkan Nabi ya. Terus Habib gimana dong? Katanya khalas ya. Jangan kita sibuk dengan ributnya masalah ini, akhirnya kita meninggalkan kewajiban kita. Kalau kita sibuk dengan menghadapi anjing yang menggonggong, akhirnya kita lupa punya tugas penting melakukan perjalanan. Khalu kalb yanbah wal kafilah tasir, kata ulama ya. Pepatah Arab bilang biarkan anjing menggonggong, yang penting kafilah tetap berlalu. Kalau setiap anjing menggonggong kita berhenti, kapan nyampenya? Kapan nyampenya? Makanya pernah, ini pelajaran penting hadirin. Ada satu murabbi, satu orang guru memanggil salah satu muridnya, dipanggil, ya waladi, saya mau tanya pada engkau, kalau engkau diundang ke dalam rumah orang yang kaya raya ya, dia mengundang engkau undangan makan malam ya, dan kau datang penuhi panggilan itu, subhanallah, begitu nyampe pagar rumah orang kaya ini, ternyata orang kaya ini miara anjing untuk jaga rumah, sehingga itu waktu mau masuk digonggongin sama nih anjing, dihadang oleh seekor anjing ini. Saya mau tanya, kira-kira apa yang bakal ente lakukan? Ente sekarang mau masuk ke dalam, ini acara lagi di jalan nih, orang dia mulai makan, ente datang telat, begitu mau masuk digonggongin, apa yang bakal ente lakukan? Oh, kalau saya dapetin kejadian itu ya Syekh, saya ambil batu, saya timpuk tuh anjing, saya lempar tuh anjing pakai batu. Ini anjing habis kau timpuk, gonggongin ente lagi, balik lagi dia. Saya ambil lagi ya Syekh batu yang kedua, saya timpuk lagi. Kata ini Syekh, habis ditimpuk balik lagi, gonggongin ente lagi.
Akhirnya ente cuman sibuk sama anjing, acara udah kelar. Orang daripada bubaran, udah selesai makan, ente masih nimpukin anjing terus ya. Kapan kelarnya? Paham ini murid. Taib izan mazaf ali syekh. Lalu apa yang mesti saya lakukan? Dia bilang kalau cuma nimpukin anjing, ente bakal ketinggalan banyak hal. Terus gimana dong? Caranya gampang. Panggil sahibul bait. Hei pemilik rumah, ente kan ngundang saya nih. Dia bilang, iya, ini anjing minggirin dulu dong, saya mau masuk. Ya, kalau tuan rumahnya datang nyingkirin tuh anjing, ente bisa masuk nggak? Bisa. Nunggu sampai kelar, apa dari awal bisa masuk? Dari awal bisa masuk. Ketahuilah hei muridku, rumah yang dihidangkan makanan itu surga. Pemilik rumah tersebut adalah Allah, dan anjing itu syaitan. Kalau ente sibuknya sama syaitan terus, kapan masuk surganya? Kapan bisa dekat dengan Allah? Makanya hadirin, al-wara' syai' muhim, perkara penting bagi kita. Cuman pengen warok beneran, bukan waroknya badui. Tahu waroknya badui? Ya. Ini sebagai penutup hadirin. Jadi dulu di Hadramaut ada orang badui. Tiap maghrib sama isya duduknya di masjid pak. Habis sholat maghrib, zikir, baca Quran, sampai azan isya. Udah sholat isya pulang ke rumah. Tiap hari gitu. Sekali waktu pas habis sholat isya dia pulang ke rumah, niat temennya bawa seekor kambing. Kata temennya, assalamualaikum. Bilang waalaikumsalam. Hah, marhaba, ada apa? Bilang minta izin dong numpang nyembelih kambing di rumah ente. Ini tentunya orang Badui bingung kenapa harus nyembelih di rumah saya, kan rumah ente bisa. Dia bilang udah biarin masuk dulu deh, sembelih dulu. Bilang ayo masuk dalam. Masuk ke dalam rumah, ke belakang rumah mulai pengen proses penyembelihan kambing. Maka temennya bilang boleh nggak pinjam golok? Oh boleh, pinjamin golok. Kambing disembelih, dikulitin, terus temennya bilang boleh minjem panci nggak, saya mau masak. Ini Badui makin bingung, nyembelih di rumah saya, masak di rumah saya, emang di rumahnya nggak bisa apa ya? Dia bilang ya fulan, aneh bingung nih sama ente, kenapa numpang nyembelih di rumah saya, kenapa numpang masak di rumah saya? Dia bilang gini ceritanya, ini kambing boleh nyolong, nyolong dari rumah tetangga saya. Kalau saya nyembelihnya di rumah saya, ketahuan dong saya nyolong. Kalau saya masak di rumah saya, ketahuan dong. Jadi saya sengaja numpang masak di rumah ente biar nggak ketahuan sama pemilik kambing. Dia bilang astagfirullah, bawa kambing colongan ke rumah saya, maling bawa ke rumah saya. Dia bilang udah deh, ente kalau nggak mau jangan makan. Dia bilang iyalah saya nggak mau makan, haram ini. Dia bilang ya sudah kalau gitu pinjemin saya panci. Dia bilang udah panci ambil. Yang penting saya nggak mau makan ya. Dia bilang tenang, ente udah diem situ, saya mau masak nih daging. Mulai pak dimasak, ambil air dari sumur orang Badui. Dia bilang minta bumbu, dikasih bumbu dari orang Badui ya. Jadi ini Badui pak melihat temennya masak daging colongan nih, cuman duduk muka gergetan baca zikir astagfirullah astagfirullah katanya. Teman saya maling nggak taunya, baca istighfar ya. Ternyata hadirin ketika kambing udah mau jadi nih ya, aroma makin kecium ya. Ketika dibuka tutup panci, subhanallah, itu aromanya pak kecium sama orang Badui, perut langsung keroncongan jadi lapar. Aduh ini baunya enak banget katanya. Temannya nengok ngelihat nih orang Badui kayaknya kepengen, ditanya ente mau nggak? Bilang haram. Kalau mau aneh kasih. Mikirnya orang Badui, sebentar, yang boleh nyolong kan tadi cuman kambing doang kan? Oh iya, kambingnya boleh nyolong, kalau air kan dari sumur ente, bumbu punya ente, kayu bakar punya ente. Oh kalau begitu yang haram dagingnya, kuahnya halal buat saya. So lihat jadi halal berubah ya. Kata orang ini, ya sudah berarti ente mau. Bilang iya, mau kuahnya aja, dagingnya jangan, dagingnya haram, kuahnya halal. Bilang ya sudah. Maka waktu dituang hadirin, temennya iseng digoyangin dikit tuh panci, jatuhlah sepotong daging ke dalam mangkoknya Badui. Pas jatuh, nah jatuh dagingnya. Gimana mau dibalikin? Bilang tunggu dulu, ini daging jatuh sendiri apa yang dijatuhin? Bilang jatuh sendiri. Oh kalau jatuh sendiri halal lah katanya. Lihat ada waroknya Badui, kita nggak pengen begitu hadirin, pengen waroknya beneran, warok yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini 5 hal.
ilmu, amal, niat, berikutnya sesuai sunnah, dan dibarengi dengan sifat wara. Kalau kita amalkan 5 hal ini, insya Allah amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan insya Allah Ustaz Herwandi, begitu juga keluarga besar beliau, dan para pengajar-pengajar, para alim ulama, para asatis, dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita yang hadir saat ini nggak bangun, melainkan dosa kita diampuni oleh Allah.